Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Besti semua, kembali lagi ke podcast Ceritain Aja Yuk. Tempat kita ngobrol santai tentang kebiasaan kita sehari-hari, tapi tetap ada sesuatu yang bisa kita pikirin bareng-bareng. Formasi kita masih lengkap bersama saya Lina, Yuli, Mangkoko. Aji. Oke, masih lengkap formasi kita. Minggu lalu kita bahas tentang bahasa basi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kebiasaan kita dari pagi yang jadi mood booster untuk melewati hari. Ya. Cia. Pagi itu sebenarnya bikin kalian lebih produktif atau lebih ribet sih? Coba deh. Pengalamannya di pagi hari biasanya bagaimana? Kalau gue memulai hari agak ini sih, agak klise sebenarnya. Hektik. Pasti wajib olahraga, walaupun cuma pull up, sit up. Ya. Kalau cuacanya bagus sih keluar rumah. Kelihatan badannya. Badan gue tinggal-tinggalan. Itu sih kalau pagi biasanya habis subuhan tuh ya udah nggak itu paling ya muter-muter dari masjid ke situ aja lah. Dan kaki tuh. Ya, kaki. Masjid juga nggak jauh kan? Nggak paling nggak gerak lah. Setempongan doang ya. Gerak kalau gue gerak. Kalau lu tuh kalau pagi-pagi lu ngapain tuh? kalau gua pagi-pagi biasanya gua ngulet dulu. Gitu. Paling enak gue kan. Terus gue lihat jam, terus gua ke dapur, ya biasa panasin air, tetek hidup kopi. Kopi asik. Mood booster berarti pagi-pagi lu kopi ya? Iya, pagi-pagi gua ngopi. Karena gua kalau nggak ngopi tuh kepala agak cenut-cenut. Dengan Apa tergantung tanggal apa emang? Iya tuh kalau nggak tanggal tua kalau nggak saset. kopi pahit. Kalau lu mah kalau pagi-pagi itu lu ngapain tuh? Kebiasaan yang sudah lama gue lakuin tuh kalau pagi karena memang handphone tuh nggak pernah lepas ya, selalu di samping kepala. Walaupun kata orang itu kurang sehat ya, tapi karena memang sudah terbiasa. Hal pertama yang pasti pas ketika bangun melek nggak langsung buka HP sih, gue diem dulu di tempat tidur gitu. Tentu tuh. Diem sekitar 1-2 menit lah, diem dulu. Karena kata orang-orang juga mesti jaga kesehatan kan langsung bangun. Diem dulu, nah langsung buka HP. Ya entah informasi dari tim kerjaan maupun ya saya iseng buka-buka artikel Google. Biasanya yang sering gue lihat itu biasanya ya mungkin informasi olahraga. Itu bisa tuh informasi politik juga lumayan lah buat ini. Saya sekitar sekitar 15 menitan lah kurang lebih. Nah setelah buka HP, tahu informasi, tahu status gitu ya teman-teman. Bukan status mantan dulu. Kan boleh kan ya, kan itu udah apa inceran? itu ya pasti dong tuh. Oh, Inceran kerja maksudnya. iya, status A B C D E. Bisa aja beloknya. Dibelokin. Oke. Jadi kayak gitu loh ya. Kayak gitu gue. Oh bukan bangun tidur tuh sebelah lu cepika-cepiki gitu, enggak ya? Itu malam. Jadi sebelum sebelum tidur. Sebelum tidur. Kebiasaan malam. Gitu ya. Masalahnya urusan malam ya, kan bisa pagi. Minggu depan kita banget. Kebiasaan malam. Tapi Kisi-kisi. ada juga booster yang pagi-pagi gitu ada kan? Ada. Siapa? Adanya masa malam gitu ya? Enggak, gua kayaknya. Iya lah. Kalau itu tuh. tergantung. Udah tuh setelah itu baru berikutnya ya salat subuh biasalah setelah itu. Tapi yang awal-awal tadi itu pasti itu. Pasti HP ya wajar sih. Siapa ya? Beda kan aktivitasnya emang entrepreneur tuh. Pasti pengaruh lah status di berita-berita Jakarta pasti tahu kan. Harus Betul. update. Tapi saat ini kan kondisi seperti ini tuh update kondisinya di jalan seperti apa. Kita mau pergi juga tahu gimana kondisi jalan kayak gitu. Kalau lu belum nih? Gue kan tadi udah gue tidur dah. Habis salat tidur. Cocok sih emang. Asal badan cocok. Tim mulet-mulet. Gak boleh kan tidur lagi kan. Tim leye-leye ya. Paling ngeteh ya kayak. Terus kalau ada sih pengaruhnya tuh dari pagi makanya kita udah nggak
Nah, apa tuh kebiasaan kita tuh kan pengaruhin buat nantinya tuh bikin Satu harian itu ya. kan bikin mood post. Nah, ada nggak sih lu kalau pagi-pagi itu bangun tidur udah bete gitu? Pernah nggak lu? Kalau gue ya kalau ya biasa kalau masalahnya sehari kita ada masalah full terus kita belum selesai nih terus kita tidur ya pasti paginya udah bete. Nah dengan olahraga itu kadang agak lupa tuh sesaat doang. Pagi kan olahraga olahraga jalan tadi Sesaat doang. Sesaat jalan doang. Tapi emang kalau kita nggak ngelakuin kebiasaan ya ini sih gue yang nggak olahraga gitu ya jam 9 udah ngantuk udah lemes maksudnya kayak ada yang kurang gitu kayak gitu aja itu sih sebenarnya karena kebiasaan ya. Itu diabetes kali. Masih gitu udah ngantuk. Makanya harus keringat pagi-pagi. Betul. Ada kutip. Keringatnya kayaknya ada kelompok keringat. iya apa nih? Nama lu tahu tuh. Paham banget ini. Iya. Iya, dia langsung senyum-senyum. Iya, soalnya pagi-pagi sepi. Dia ada malam lakinya udah. kan kalau pagi anak-anak sekolah semua Aji mumpung. Tapi berarti lu nggak pada yang makan berat gitu, bapaknya kan udah selesai tuh. Makan berat apa? Makan nasi, Magicom semen, oh gitu makan yang Masih uduk. nasi uduk gitu, terus sama temen-temennya kan dulu makan. Gorengan. Ya, kalau gue enggak ya kalau gue tuh pagi tuh biasanya udah cukup ngopi habis ngopi anak sudah berangkat sekolah ya udah sambil Katanya cari keringat biasa tadi. HP enggak belum HP itu gue lihat kan Berarti Udah, jam-jam. tujuan tuh berarti ya. Ada mulai tuh. Mulai. Pantesan baru aktif kalau di grup jadi. iya benar Kalau Doko emang dari subuh udah ngeliat tuh dia. iya Udah kelihatan ya. Gitu. Udah produktif ya. Aduh, kalau gue sendiri sih ya setelah itu terus kalau yang bikin bete ya tadi mungkin sama dengan Aji ya mungkin hari sebelumnya ada sesuatu yang ngeganjel entah di kerjaan entah di kehidupan sehari-hari. Pas kita bangun ya masih kepikiran. kerjaannya di berarti alasan malam belum selesai gitu malam. Tidur aja masih kerja berarti dia. Iya bener. gue rasa lo belum keluar dulu bete Tapi ya mungkin tipe gue cepet masuk pas pagi-pagi itu udah lupakan yang kemarin kita mulai lagi hari yang baru itu sih makanya tadi dengan buka-buka HP ya sekedar scroll TikTok atau apa yang Curiga yang dilihat. lo tahu ya kayak gitu. Nah udah tuh dia lihat story itu storynya itu kira-kira ada apa itu kenapa tahu ah. ya wajar lah Wajar. Gua juga Sekalian suka gibah gitu. berarti dong. Ya, Gibah, iya. Tapi memang itu perlu ya, maksudnya memang kita hal-hal kebiasaan masing-masing itu yang membuat pagi-pagi itu menyenangkan dan membuat aura pagi itu Iya. jadi enak gitu untuk jalan hari itu perlu. Gitu. Memang tiap orang berbeda-beda. Nah kalau gue tuh seperti itu. Tapi ya memang kembali lagi ya kalau malam sebelumnya itu tidak mengenakan, ya mungkin agak butuh waktu sedikit untuk bisa normal lah ibaratnya itu. Tapi lo kalau ngeliat berita-berita saat ini ya terutama ya kan negatif mulu nih demo di mana-mana, Iya. masuk di mana-mana bukannya malah jadi kita harus sih kayak ketakutan Iya, atau gimana iya. gitu kan ngeliat berita pagi dan ya udah gini udah negatif dulu kan. jadi lu lebih menaruh handphone lo ya Iya kalau pagi gua ya paling mau berangkat kerja aja gitu. iya iya Sama tujuh ngeliat doang udah. iya gue percaya karena lu kan jawabnya lama banget dong Ya jadi kalau lu gue belum telepon lu belum angkat Kebiasaan ya, kebiasaan. iya Cuman, gue kadang-kadang perlu orderan kan gue mau nyetak ini sama dia lama banget jawabnya ya gue percaya ya, kalau ngeliat pagi-pagi gitu berita-berita itu beberapa hari terakhir ini ya, kayaknya memang mencekam. Aura negatifnya gitu berasa nggak sih kan katanya kalau kita baca sesuatu yang negatif itu nanti ke alam bawah sadar kita Iya. ikut-ikutan gitu loh. Betul sih, itu emang ilmu emang seperti itu nah ya. itu yang dibilang bangun tidur kenapa Kudus bikin banget. ada enggak itu gue belum bangun tidur terus kenapa bete gitu kan kenapa bete bisa jadi kan mimpi sesuatu yang nggak enak ya kan misalnya gue ngimpi nih semalam suami gue perempuan suami gue pacaran sama orang ini kesel mau tidur apa yang kita tabrak gitu kan Pagi-pagi lagi kita ngerasa pengen digampar. gampang gitu kan gitu Itu baru ngimpi ya? Oke lanjut ya. ya Kopi itu kan juga ada kopi Arabica, terus ada kopi Robusta. Terus lu sukanya tuh yang kopi apa? kopi saset gue
Jadi lo udah tahu apa jenis kopinya. Gak tau gua pokoknya saset, gua mau gua buka, ketuk udah jadi. Berarti lo gak kenal yang bawa kopi ke Indonesia siapa? Enggak tahu emang di sejarah dari. Betul, dia mah taunya yang bawa ke dapur dia. Gua taunya itu yang ada di dapur, gua seduh, gua minum, udah. Gua tahu tuh nama merek kopinya. Kopi Warung Madura. Iya sih. Paling gampang. Kopi warung depan. 24 jam ready. Emang iya secara kopinya ada. Lu mesti Oh berterima gitu. kasih sama kambing sebenarnya. Lah iya, Masa? kopi kan gara-gara Iya. itu kan gembala kambing ya. Siapa Iya. tuh orang Ethiopia tuh ya? Si siapa kalau Tapi dia nggak makan itunya, dia makan langsung, nggak diseduh atau kan gimana? ya kambing lu makan. Nggak, maksudnya langsung buah gitu kan? Jadi dia tuh dia lagi gembalain kambing ceritanya. Nah, terus si kambing itu makan beri kan, dia kayak kalau kopi itu kan kayak beri-beri gitu kan. Ya, biji-biji Kayak kecil jus gitu. beri. Nah kok pas dilihat kambing ini kok lebih energik gitu, lebih gimana gitu daripada kambing yang lain. Akhirnya dia lihat apa sih yang dimakan kambing dia gitu. Terus dia apa yang dimakan kambing dia, ternyata dia makan beri itu. Ternyata kopi dibawa ke biara gitu, dibawa. Terus ngotot Oh iya. gitu ya. Baru dibawa. Berarti ke kan? biara. Kita angkat tes pertama tuh kambing. Iya. Iya ya. Terus sama kayak kambing. Berarti gua kalah dong sama kambing. Makanya dia suka jeruduknya. Oke, pakai jeruduk. Pantesan gua kalau nggak ngopi pusing ya. Iya. Karena Berarti gua lu- habis ngopi pengen nyeruduk. Berarti gantinya kopi kan biji kopi kayak kambing ya? Iya. Cocok aja. Enggak lah, setahu gue yang minum, setahu gue binatang-binatang luwak itu. Itu dulu aku udah kesini dan Oh, sini iya, ada iya, lagi loh. Apa kalau di Cina tuh kalau teh itu ya, teh itu dia panda yang makan. Jadi kalau kita kan dari luwak ya, kalau dia dari Dari panda. panda. Ada tuh teh mahal tuh. Oh berarti ampas kotorannya itu Iya. masih berbentuk daun-daun itu seduh tuh? Iya, maksudnya itu yang diolah gitu. Ekstrak di situ, di ekstrak. Kalau gua habis makan kangkung. Kangkung rame kangkung. Kangkung. Ada tuh dari Ethiopia ke Yaman ke Timur Tengah, baru ke Eropa. Dari Eropa baru dibawa dan sama Gua Timur Tengah jadi Arabika tadi kali, Arab gitu ya. Bisa jadi. Gitu. Tapi kalau dari Yuli sih nggak dari mana-mana, itu orang saset. Iya. Kalau gua, Dia dari kalau mana gua aja dapat? sih, gua sih simpel aja. Selama ada kopi di dapur gua yang saset-sasetan, ya udah gua seduh gua minum. Kalau nggak ada kopinya ya udah gua beralih ke minuman lain gitu. Apa teh? Air putih. Sian amat. Air putih yang sehat. Iya, buat kamu, iya. Cuman terpaksa kan itu juga nggak ada. Ya, yang penting kan kesiram dulu nih tenggorokan gue. Itu ngopi. Iya. Kopi dulu. Tapi jadi ramai tuh ngopi ya sekarang anak muda. Lu kafe-kafe selalu jamu. Iya, zaman dulu kan. Kafe. Kafe. Nah, jangan kafe. Lah kita orang tahu kafe. Kafe. Banyak sini mas, sekarang sini baru-baru. Iya ada pengalaman nih. Gua ke kafe. Kafe. Kafe ya. Ceritanya. Gua nggak ngerti kan. Kalau di kafe itu kopi yang pahit apa namanya? Americano. Nah itu di menu tuh kan banyak jenis kopi nih. Kopi kita aja Americano. Gue pikir kan kopi Keren namanya. biasa aja gitu keren kan. Namanya Yang Americano. ada kopi gitu kan. Kasih lah gue nih. Wah mantep nih. Gue main minum aja ternyata pahitnya. Pahit banget. Ini kopi. Pernah juga gue malu tuh diajak ke kopi pinggir sawah ya. Sok-sokan banget gue. Agak deng gue ngerti. Kopi apa? Oh ini nih kayaknya nih Sasaparilla. Buset dah, Sasaparilla campur kopi. Pahit banget tuh kadang. Ini kayak pada buka aib kopi ya. Nggak ngerti ini. Tapi emang kopi itu pahit, emang enaknya pas pahit gitu. Iya. Ya udah. Ya memang bagusnya sih pahit ya kalau kopi. Tapi kan gue kan nggak begitu suka kalau pahit. Kalau untuk kesehatan iya, Iya. pahit lebih bagus lah dibanding campur gula. Hidup tuh harus ada manis-manisnya dikit sih. Lihat Aji aja kalau minum kopi jadi manis. Kadang kalau mau minum kopi campur gula berarti sebenarnya bukan kopinya yang minum tuh, gulanya. Kadang-kadang orang bilang gitu. Terus kalau minum kopi pakai air panas berarti air yang lu minum, Bukan kopinya. bukan kopinya. Bukan makanannya tuh. Nah, itu.
kayak kambing tadi. Kalau kata orang Buddha dituntut ya. Kayak makan sagun ya. Iya. Sagu. Begadang. Coba Mas, lu biasa tuh yang megang HP biasanya yang lebih tahu udah tuh. Kalau megang HP, yang pasti buka artikel tadi ya, kan pernah itu artikel baca-baca informasi. Ya informasinya banyak kan informasi yang resmi sih. Buka HP itu artikel. Kalau informasi yang nggak resmi dari yang lain gitu kan. Jangan ketawa lu. Ya, scroll TikTok gitu kan. Mau gue buka nih kok. Ah, boleh. Jadi kalau biasanya kan di era informasi keterbukaan sekarang siapa aja kan ngasih berita tuh Ya. di medsos. Tapi nggak semuanya akurat, ada yang emang berita-berita titipan segala. Nah lu nyaring berita-berita, oh ini bisa gue percaya nih. Kayak misalnya ada demo di sana, ternyata ada juga yang cuma hoax doang kan. Hoax ya. Pada saat itu nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma dibikin. Ada yang berita lama diangkat lagi. Nah, lu tuh nyaring itu nyari beritanya yang menurut lu bisa dipercaya itu di mana? Yang terbaru ya, Ah, yang yang akurat, terbaru, yang yang masih terupdate. hot. Tetap di Google ada, dia kan artikel ada beberapa apa namanya sih? Link ya? Link gitu kan. Kita nggak sebut-sebutin merek ya. Iya. Misalnya ada A, B, C gitu kan. Dan rata-rata mereka itu update sih, ya update. Kalaupun yang ada yang nggak update itu sedikit lah. Tapi kebanyakan tuh update, beritanya bisa dipercaya. Gitu. Karena Google juga pasti jaga ini juga dong, jaga apa sih? Kredibilitas. Ya kredibilitas mereka untuk nyari informasi gitu kan. Nah itu sih, tapi sejauh ini sih gue merasa itu ngebantu banget. Masuk mungkin berita hari ini, update hari ini kan tinggal ketik aja kan. Ada apa, masuk kondisi saat ini, jalan mana yang ditutup itu ada di situ semuanya. Jadi kita sebelum memulai hari, jalan ini nggak usah dilalui nih, masih ada demo. Nah kita nggak lewat situ. Itu sih yang paling oke-nya gitu. Berita yang akurat ya. Tanya akuratnya. Dulu ya aja ya. Baru nanti. Iya. Jadi kesimpulan kita buat bikin mood booster pagi-pagi itu kan nggak ada kebiasaan yang benar apa salah. Selama bikin kebiasaan yang bikin kita nyaman, yang bikin mood booster kita naik, itu ya oke-oke aja Oke, gitu. sah-sah aja. Kayak Juli yang ngopi, kayak si Mamang yang buka HP, apa aja yang di jalan, apa gue yang rebahan, apa yang dia mau bengong kayak pagi-pagi, dia mau naik gendeng juga nggak apa-apa gitu. Selama lu nyaman, bikin mood lu bagus ya nggak apa-apa gitu. Gak ada sesuatu yang salah. Terus usahain juga kebiasaan kita tuh bikin kita tuh riang gembira gitu loh, Happy. melewati Berarti- hari gitu. Jadi hari kita juga produktif gitu loh. Terus gimana tuh? Kan Produktif ya, memang itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita ya. Maksudnya jangan sampai keseharian kita meskipun dengan mood booster yang berbeda-beda dan itu membuat kita semangat di pagi hari, tapi satu pesan gua nih, jangan sampai setiap harinya itu kita terlewati tanpa hal-hal produktif. iya. Produktif itu nggak cuma sekedar uang. Pertama memang uang ya, produktif menghasilkan uang. Tapi produktif itu bisa ketemu temen, ya terus bisa sharing, berbagi ilmu, terus bisa berbagi pengalaman, atau mungkin berbagi, misalnya teman kita, gue ada jualan apa atau pekerjaan apa tuh juga produktif gitu. Ya, yang penting Jadi- setiap hari kita menghasilkan sesuatu yang buat kita tuh happy. Iya kan? Ada juga Bikin begini nih. iya produktif juga ya. Iya Bagi-bagi sama, informasi. happy kan kita Karena juga. tadi pagi kita mengawali hari dengan gembira. Ya, Ya, betul. Hasil lu ngomong tadi pagi kan ini. Iya. Iya. Iya betul. Ada yang produktif tuh sampai positif. Iya. Saya positif, garis dua maksudnya. Iya Badi. Kesimpulan lu apa menurut lu hari lu itu? Kalau gue sih untuk gue pribadi ya gue bangun tidur udah relax, terus gue kerjakan yang sebagaimana gue seorang ibu rumah tangga, apa kerjaan gue kerjain dengan happy gitu. Nanti produktif juga. Iya. Berarti hari dengan dia gembira dengan happy kan. Betul. Kalau gua ada tuh rutinitas yang gak gua lakuin sih kadang-kadang sama kayak Dina nih. Kalau rutinitas gua karyawan nih di hari-hari tanggal merah, nah itu beda tuh rutinitas gua tuh.
pakai rutinitas Sherlina, Apa rebahan. Sekali lah boleh lah. Tapi Oke. galon air itu enggak aman. Enggak Udah di-preparein dulu tuh. Timpuk lagi tuh. galonnya segala. Lempar aja. Dan aku lagi rebahan tuh galon itu. Terbang ke galon. Iya kan? Kerja. Waduh, gak repot. Aduh. Oke, Besti semua, semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau Besti semua ada yang ada pengalaman pribadi tentang mengawali pagi, bisa komen ya di bawah ya. Bawa. Mana Pak ya? Meja. Karena gara-gara saking produktifnya nih teman-teman gue. Ya, jadi apa yang ada yang sambil bengong-bengong di pinggir jalan. Oh berarti itu lagi booster dia. Iya, lagi berjemur ya. Lagi bosan ya. Serius. Ya Allah. Ya kan? Jadi pengalaman pribadi itu ada yang unik-unik. Iya, Jadi iya. kalau mau yang komen ya silakan komen ya. Dukung terus channel kita. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang baru. Bye bye. Bye-bye. Ceritain aja. Iya. Sip.